timbul pertanyaan, tidak mungkinlah Allah seperti itu. Tidak mungkin niat Allah tidak tersampai kepada manusia, yaitu menyampaikan cahaya dan petunjuk. Tidak mungkin Allah tidak mampu memberikan penjelasan sempurna kepada saya dengan cara apapun. Tidak mungkin memaksakan bahasanya harus saya pahami. Itu menjadi penghalang saya bersyahadat. Jadi tidak mungkin pun Taurat itu hilang. Kitab Taurat itu hilang dan kitab kitab Zabur, Injil dan itu hilang. Ternyata katanya kan udah hilang. Nah, tapi tidak mungkin dong berarti hilang kalau gitu. Seharusnya tidak bisa hilang karena itu barang penting. Karena itu barang penting. Cahaya dan petunjuk kepada orang pertama. Tidak nyampe lagi tuh. Karena sudah hilang. Kenapa nggak dijaga, Pak? Lah itu makanya saya dia bertanya, kenapa Allah yang bagaimana? Tahu jawabannya apa? Ya silakan. Karena hanya untuk bangsa Israel. Nah begini. Kenapa hanya untuk bangsa Israel dikasihkan cahaya petunjuk? Kenapa orang lain tidak bisa? Apakah orang lain tidak manusia bukan ciptaannya? Tunggu Quran, Pak. Terlalu lama. Mulai dari Adam sampai Muhammad berapa ribu tahun itu? Iya. Baru ada cahaya dan petunjuk. Yang lain semua digelap semua. Hanya bangsa Israel dikasih. Ya kenapa masih butuh undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, cuklak dan sebagainya? Kenapa? Karena undang-undang tidak sempurna. Bukan. Jawabannya undang-undang dasar tidak sempurna. Bukan. Sekarang kalau ini semua dimasukkan ke dalam satu kitab, mau setebal apa? enggak begini, Pak. Itu maksudnya. Undang-undang Saya dulu dengar dosa Pak Duitan. Al-Quran ini mengatakan dia ngaku dia penjelasan yang sempurna. Tapi undang-undang kan bukan penjelasan. Nggak ngaku. Saya nggak ngebandingin Quran dengan sebagai undang-undang, Pak. Saya cuma nanya tadi, Setuju, Pak. kenapa undang-undang Pak, dasar masih butuh juklak? Pak, Gitu. setuju Pak. Saya ada Tunggu sebentar, tolong jangan ini dulu. Tolong baca ya, Lukas tapi 21. sebelumnya izin dulu, Pak. Hmm. Bicara tadi undang-undang tidak mengakui bahwa dirinya sempurna. Iya. Bukan Dalam undang-undang dasar, penjelasan. dalam penjelasan Bukan penjelasan. tidak menjelaskan bahwa dirinya sempurna. Tapi Al-Quran, Pak, mengakui dirinya Penjelasan. Sempurna. Terus Penjelasan masalahnya saya. di mana? Lalu kenapa masih dibutuhkan hadis, Pak? Lah itu karena ada taatilah Allah, taatilah Rasul. Berarti ada Berarti yang nggak kurang dong, sempurna. Pak, gitu, Pak. Ada yang Penjelasan. sempurna dong. Qurannya sempurna. Makanya tadi saya tanya artinya Quran Enggak. itu apa, Pak? Yang saya baca dalam Saya tanya dulu artinya Quran apa? lengkap. Enggak, salah. Itu recite, Pak. Begini ya, Donita begini ya. Tahu nggak recite? Sebentar, saya nggak tahu Bapak apa-apa. tahu nggak? Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu Terus? apa-apa. Ah. Hanya saya tahu terjemahannya nih. Iya. Saya percaya kepada terjemahan. Terjemahan mengatakan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna. Iya. Sementara Undang-Undang Dasar 45 tidak dikatakan Iya, itu terus penjelasan. kalau ada ayat taatilah Allah, taatilah Rasul maksudnya apa, Pak? Loh, justru diminta lagi. Justru Iya. Pak, kalau sudah sempurna berarti di situ ada Apakah- tulisan Rasul. Apakah ada maksud tulisan enggak, Allah enggak, di situ, enggak. Pak? Udah, Apakah lengkap, Pak. maksudnya kalau di Quran terperinci terus mau diajarin sholat subuh 2 rakaat sekian caranya begitu? Apakah zuhur begini 4 rakaat? Apa mau begitu? Harusnya begitu karena menjelaskan segala Sempurna, sesuatu. Pak. Sudah sempurna. Pak, Menjelaskan segala sesuatu. Pak, Quran itu buku petunjuk sholat apa buku petunjuk hidup? Nggak tahu saya Nah, dia kalau nggak mengatakan tahu, makanya ada taatilah Allah, taatilah Rasul. karena Semua dong, Al-Quran mengatakan. Quran Jadi itu gini. semua kebutuhan dong. Gini. Sekarang Yang kalau sholat, undang-undang berarti dasar, Saya hanya percaya kepada dia. sekarang gini, kalau undang-undang dasar itu prinsipal atau terperinci atau juklak? Itu Undang-undang dasar, tunggu sebentar. Undang-undang dasar Oke, itu bicara- prinsipal atau teknis? Oke, bicara undang-undang dasar kita bisa bilang itu prinsip misalkan. Teknisnya di mana? Tapi di situ tidak ada tulisan, Pak. Enggak, saya nggak bilang ada Mengatakan bahwa- sempurna atau enggak. Maksudnya tidak ada statement di situ bahwa undang-undang dasar ini adalah yang sempurna. penjelasan sempurna. Nih, Penjelasan yang sempurna atau penjelasan apalah itu lah. saya nggak bilang, saya nggak nanya begitu. Saya tanya undang-undang dasar Makanya jangan prinsipal atau dialihkan. teknis? Justru, Pertanyaan. justru saya mau bertanya nih ke Iya. Pak Doni nih. Iya. Kenapa Quran yang disebut Sempurna. penjelasan sempurna, apapun itulah istilahnya, sempurna, pokoknya intinya ada kata sempurna, Iya. dibutuhkan lagi Penjelasan lain. penjelasan lain dari hadis-hadis. Oke, saya mau dengan jawab. tunggu Pak, sebelum saya Pak, saya lanjutkan dikit. Dengan catatan, tadi Pak bilang kan, turutilah Rasul-Rasul, Taatilah Allah, taatilah Allah dan Rasul-Rasulnya. Iya. Nah, kalau itu artinya kata sempurna, Kenapa di lagi? situ udah ada tulisan Rasul-Rasulnya Pak yang sempurna, tidak perlu lagi tulisan-tulisan Maksudnya lain. tulisan Rasul di mana? Di dalam Quran itu Quran. dong, di dalam Quran itu nggak ada tulisan Kan Pak Doni Rasul, yang- ada tulisan Allah. Pak Doni yang Di ngomong situ tadi. ada dong, Pak, maksudnya kan Pak Doni yang ngomong, turutilah. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Ah, Iya. Ya. Berarti di Yang situ- ditaati dari Rasul apa tulisan Berarti- dalam Quran gitu? berarti Apa? Nggak tahu saya. apa. enggak, maksudnya gini loh, berarti di dalam Quran itu, ini pertanyaan saya Pak ya. Berarti di dalam Quran itu ada tulisan Rasul juga Pak, kalau dibilang sempurna. Harusnya dong, Saya pengen tanya, logikanya Pak. Pak Rehan. Kalau taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah Allah di mana? Baca di mana? Taatilah Allah.
Saya nggak gitu paham Pak kalau di Quran. Ya, Quran lah, Quran. Taatilah Allah artinya baca Quran. Ayatnya saya nggak gitu. Makanya saya kasih tahu Pak, taatilah Allah artinya baca Quran. Tapi kalau taatilah Rasul baca apa? Nah itu. Dalilnya? Ayo. Tapi Dalilnya? Taatilah Allah, taatilah Rasul. Iya, dalilnya Nah, itu. berdasarkan Dalilnya apa? Quran, Itu dalil Pak. Itu dalil. Bukan, ketahui dari bahwa taati Rasul itu berarti Tapi menurut Pak Dandituan di sini, kalau dah hadis itu sudah ratusan tahun, 200 saya kasih tahu Pak. 200 Kalian. tahun Muhammad meninggalkan dunia, Iya. baru ada hadis. Iya. Lalu Pak Donitan mengatakan, saya nggak sama perempuan ini, Iya. kalau uang dipindah ke sana bisa bertambah atau berkurang nggak? Bagaimana dengan kata-kata orang? Sudah sekian lama, ini omong dan Oke. mengatakan bisa bertambah atau berkurang nggak? Sekarang saya balikan. Lalu datang Sekarang saya Ustaz- kembalikan kepada kita Bapak. Saya kembalikan Lalu kepada kita datang Bapak. Ustaz- Bentar dulu Pak, saya udah Bentar, paham. saya belum selesai ngomong. Oh, udah tahu, saya udah tahu lah. Kok bisa percaya kepada Iya, makanya hadis? sekarang saya jawab nih. Saya Nah. jawab. Kenapa di dalam hadis kita bisa mengikuti? Karena di dalam ilmu hadis yang dilihat apanya? Matanya dulu. Kemudian sanatnya. Kemudian perawinya. Sekarang saya tanya, di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada nggak perawinya siapa? Taruh tidak terperawi. Ntar dulu Pak, jawab dulu Ya, Pak. tidak ada, tidak percaya. Tidak ada, sudah gitu. Begini, makanya begini. Kalau di hadis ada Pak. Makanya begini saya Donitan. Ya. Pas Donitan ini, Ya. Pak Donitan ini, sebentar Pak ya, sebentar. Pak Donitan ini adalah yang saya kagumi. Makanya saya sebetulnya mau mengucapkan dua kalimat syahadat karena mendengarkan ajaran dia. Karena ini sudah disalah semua, tidak benar semua ini. Terus? Makanya saya mau, kenapa saya tidak bisa bersyahadat ya? Timbul banyak pertanyaan-pertanyaan belum terjawab. Itu tadi mau saya tanya sama Pak Insya Allah saya Donitan. jawab Pak. Insya Allah saya jawab. Kalau memang bisa terjawab, nanti saya bisa bersyahadat. Silakan. Insya Allah saya jawab. Sebentar. Kan bapak-bapak termasuk Renat bukan sekolah agama. Termasuk juga Pak Doni, bukan ahli agama. Saya tanya kenal Kiai Haji Saiful Karim, nggak tahu. Padahal itu guru agama, dosen itu. Berarti kan ilmunya sama-sama masih cetek kita. Kita berdebat capek saya rasa. Gini Pak. Gini Pak Beni. Saya mohon maaf ya Pak ya. Ya. Saya sudah ketemu dengan ketua atau pimpinan NU. Ketemu Datang ke sini. ketemu. Ya. Saya juga sudah ketemu dengan pimpinan Muhammadiyah. Iya. Ya. Kalau itu saya Saya bertanya yang tadi saya tanyakan kepada bapak-bapak itu, dan juga saya tanyakan kepada bapak-bapak tadi Muslim yang di belakang. Mereka juga jawabannya sama Pak. Tidak ada yang namanya Nabi Musa menulis kitab Taurat. Kita nggak pernah baca di Quran, kita nggak pernah baca di hadis Sahih. Kita juga nggak pernah baca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil, nggak ada. Kita juga nggak pernah baca di Quran ada ayat kami yang menurunkan Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya. Itu tiga-tiganya nggak ada. Berarti kalau tidak ada, bagaimana kita yakin ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran gitu maksud saya Pak. Sedangkan tadi saya juga yakin Pak Saiful Karim juga akan jawab yang sama Pak. Pasti dia akan jawab yang sama karena memang tidak ada dalam Quran dan hadis. Saya cuma dapat cuplikan di ini dia bilang dia gak namanya seorang Islam bukan seorang Muslim. Kalau Muslim itu semua orang bilang Muslim, ya kan? Seorang Muslim itu agama apa aja bertakwa dan taat kepada Allah itu adalah Muslim. Termasuk orang Hindu, orang siapa, ya kan? Nah dia bilang sendiri kalau orang yang namanya Islam harus punya kitab apa? Tetap apa? Nah, kitab yang Taurat, Zabur, Injil. Injil. Bapak pernah baca hadis nggak Nabi Muhammad SAW menegur sahabat Umar bin Khattab? Tunggu, saya kan bukan itu, saya nggak ngerti, cuma saya tahu dari Pak Haji, Iya. dari Haji Saiful Karim. Iya. Kesimpulannya, dia kan seorang dosen. Ya dong. Terus? Kalau kita ini bukan dosen, bukan apa-apa. Bapak tahu nggak kira-kira Dr. Saiful Karim tidak pernah menyebut ini Bible? Tahu nggak kira-kira Pak? Dia Injil, dia bilang. Iya, kenapa kira-kira dia sebutnya Injil? Dia bilang dia sampai beli. Iya, saya nggak Dia nanya baca. itu, saya nanya kenapa kira-kira Dr. Saiful Karim menyebut ini Injil bukan Bible? Tahu nggak Pak kira-kira? Saya nggak tahu. Nah, jawabannya ini Pak, karena di Quran memang tidak pernah disebut Bible. Satu, Bible itu bahasa, kalau nggak salah, Bahasa Inggris. Belanda, ya, Belanda. bahasa Inggris Pak, asalnya dari bahasa Yunani Biblos. Ya, oke. Satu, yang kedua, Dr. Saiful Karim mungkin dia tidak belajar Kristologi, gitu Pak. Saya nggak tahu pokoknya. Nah, kalau Bapak nggak tahu, saya kasih tahu Pak, maksudnya. Itu panutan saya. Oke. sebagai seorang Justru- Muslim yang kuat. Justru Yaitu Pak, Saiful Karim. ya justru gini Pak, justru gini. Saya yang sudah belajar Kristologi sekian lama dan sekian banyak kitab yang saya kumpulkan,
dan saya juga sudah pelajari Islam dan Qur'annya. Sekarang saya ingin memberitahukan kepada orang-orang Islam, jangan sebut ini Taurat dan Injil. Karena ini bukan Taurat dan Injil, yang dimaksud Quran. Tadi ayatnya 2 udah saya kasih. Quran surat Al-A'raf 157 dan Quran surat As-Saff ayat 6. Tadi saya juga tunjukkan kepada Bapak Ngabian, saya suruh tunjukin nama Muhammad juga dia bilang nggak ada. Kalau di sini tidak ada nama Muhammad dan Ahmad, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran, gitu maksudnya Pak. Itu kan persepsi. Enggak, bukan persepsi. Ada 2 ayat tadi sudah kasih Pak. Nah, saya nggak belajar. Tapi iya. herannya Pak Doditan, Nah. tapi herannya Doditan ya, gini heran. Jadi Masuk. cuma kita nggak nyampe. Iya. Itu nanti bisa Sampai jadi Enggak. itu kok yang Saya lihat itu. Quran nggak benar juga, nggak semua. Injil juga nggak semua benar. Tolong tunjukin saya Pak, nggak bener Quran di mana? Ya, setahu Kalau- saya. Tadi Bapak tolong baca Lukas 12 ayat 1. Tadi Lukas dibilang 20. sempurna, tapi ada kitab hadis, berarti kan nggak sempurna. Nanti bisa dihadirkan nanti itu kok yang Nah, makanya Bapak belajar dulu bahasa Arabnya kalau mau belajar bahasa Quran nih. Terus Ya. Pak Doditan. Ya, ntar dulu Pak, itu dulu Pak. Jangan pindah-pindah mulu. Stop dulu. Lukas 20. Ayat 1. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Oke. Saya mau nanya, itu yang dimaksud memberitakan Injil itu Injil yang mana? Ya, apakah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau bukan? Ya Injil kabar baik lah. Kabar baik lah, Pak. Saya tanya, 4 ini bukan? Belum ada waktu. Belum ada. Berarti bukan ya Pak ya? Berarti bukan. Berarti kalau gitu yang diberitakan Yesus dengan kata Injil huruf I besar, itu wahyu bukan Pak? Yang diterima Yesus. Yesus yang memberikan wahyu, Pak, harusnya. Yang memberitakan kan Yesus. Ya, Yesus Berarti Yesus, memberitakan. oke. Nanti saya bisa Yesus kasih lagi. memberi wahyu, Dia Pak. memberitakan Saya bisa Injil kasih lagi karena dia Injil adalah Injil imam. kerajaan Allah Pak. Kalau Injil Dan kerajaan tunggu, Allah Pak, tuh tunggu, Yesus Pak. yang memberikan Tunggu, Pak. wahyu. Andai kata pun ini tidak maksudnya sesuai dengan katanya Yesus itu Injil ini nggak sesuai. Tapi muatannya tentang keselamatan Yesus, Pak. Injil ini Saya semua. nggak nanya keselamatan Injil Pak. itu Yesus. Yang saya tanya Kan itu artinya- wahyu artinya yang adalah diterima Injil, Yesus Pak. atau bukan? Kalau ada Yohanes 17 ayat 8, aku menerima firman dan sudah menyampaikan firman itu kepada umat Israel. Jadi cara saya berarti udah- Yesus udah menerima lama. wahyu atau bukan? Bagi kami Yesus itu adalah firman, Pak. Firman sendiri. Saya nggak nanya itu. Bukan dia menerima wahyu. Dia adalah Oke, saya dia bacain. adalah wahyunya, Pak. Sini saya baca. Wahyu itu apa, Pak? Wahyu itu apa? Dia adalah firmannya, Pak. Enggak, wahyu itu apa? Definisinya. Wahyu apa ya Ya, definisinya? apa? Oh, ya, oke beginilah Pak Doditan. Tunggu Pak. Ini harus selesai Pak, jangan dipotong-potong Pak. Jalan. Nggak bisa kalau begini caranya. Yohanes 17 ayat 8. Tolong baca. Ini Mbak, ditanya Wahyu ngelihatnya Google. Jadi itu kan bukan Oke, Taurat, ya. baca. Enggak lah, Wahyu gampang Pak, nggak usah Sebab harus teologi, segala Pak. firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan telah menerimanya. Ya. Berarti Yesus menerima firman kan Pak? Ya terima ya. Berarti Yesus terima wahyu bukan Pak? Sebagai nabi, iya. Yesus sebagai manusia Nabi, dia sebagai dia nabi, se- dia terima. dia menerima firman, Pak. Menerima wahyu kan Pak? Firman itu wahyu bukan? Hanya saja, Pak. Iyalah. Hanya saja. Firman itu wahyu Pak? Nah, Ya. Bapak bilang. Hanya saja, Pak. Dia adalah firman itu sendiri, Pak. Saya nggak nanya itu Pak. Yang saya tanya, Yesus menerima wahyu nggak? Ya terima lah. Ya sudah, Sebagai gitu nabi. aja. Ya udah. Kalau Yesus menerima wahyu dan Yesus memberitakan Injil, berarti cocok nggak dengan omongan saya tadi? cocok. Cocok. Jadi gini aja lah. Justru, sebentar Pak. Bukan tadi gini loh berkembang. Saya nanya Pak Dondi kenapa jadi Islam kan Ya, itu. udah. Ya. Belum selesai jawabannya. Oke. Karena disebut Islam kalau percaya 4 kitab. Ya. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kalau hanya percaya Quran bukan Islam. Iya, memang saya percaya Iya. kitab-kitabnya. Iya, makanya. Taurat, Zabur, Injil, Iya. tapi ini sudah tidak ada mushafnya. Nah, jadi enggak Loh, Mushafnya, Bapak tahu mushaf? tahu lah. Oke, di mana? Musa. Tahu lah Musa itu kitab. Buku. Iya. Kitab belum tentu mushaf, Pak. Kitab belum tentu mushaf, tapi kalau mushaf pasti buku atau kitab. Iya itu kitab udah. Nah, Ya, izin, Pak. Berarti artinya Bapak tidak meyakini ada buku ini dong. Buku. Nah, Iya. Yang ini. Yang ini. Injil. Oh enggak yang ini. Injil. Lah iya, kitab- yang maksud Bapak Taurat, kitabnya Injil. Yahudi dan Kristen. Taurat, Zabur, Injil. Iya, kitabnya Yahudi dan Kristen. Kitab Allah dong. Kan Bapak tadi nanya apakah saya Iya. percaya kepada Taurat, Zabur, Injil. Nah. Bukan percaya. harus Saya dari- konfirmasi, Iya. apakah yang Bapak maksud Taurat, Zabur, Injil itu kitabnya Yahudi dan Kristen? Ya nggak ada urusan. Pokoknya Enggak ada Bapak- urusannya, Loh, Pak. Enggak. Ada. Dalilnya mana dalilnya? Dalil apa? Dalil harus percaya pada
kitab Yahudi Kristen. Loh, Dalilnya mana? kok nanya dalil? Saya nanya Bapak, Enggak, apakah yang Pak, Bapak maksud Pak. Taurat Zabur Injil itu kitabnya Yahudi dan Kristen? Enggak ada urusan. Pokoknya Bapak. Enggak, saya nanya, Bapak belum jawab. Bapak disuruh beriman pada Taurat yang Iya, Injil. iya, Oke? iya, tapi bukan Betul. ini. Lah kenapa bukan yang mana? Lah memang bukan ini sudah nggak ada. Nggak ada. Nggak, karena Oke, wahyu, oke, karena sekarang wahyu. dulu. Kalau begitu, Sekarang gini. Saya kan gini aja. Karena sebentar. wahyu. Dengar dulu. Sekarang biar Kalau ini. tadi itu kenapa sih saya Haji Saiful Karim dia beli? Enggak, Pak. Ya, biarin aja kalau dia Pak, nggak tahu. Gini, Pak. Gini, Pak. Ya, Pak Ben. Dengar dulu, Pak Ben. coba. Disuruh beriman pada Injil, tapi Injilnya nggak ada. nah, Apa isinya? Makanya Iki Bapak, piye? makanya Bapak tadi dengerin penjelasan saya nggak? Iki Kitab piye? itu apa artinya? Tadi saya udah jelasin. Kita bisa berarti buku juga. Ya, selain buku apa lagi? Hah? Selain buku apa lagi? Ajaran-ajaran. Wahyu bukan tadi saya bilang. Wahyu. Nah, udah. Tulisan. Nah, kalau wahyu apa harus berbentuk buku? Saya buktikan Pak sekarang. Enggak, sekarang Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Bukan, Kalau selesai kan Bapak dulu. nanya, saya Iya. jawab dong. Iya. Bapak kan nanya, saya jawab nih. Iya. Tolong buka Quran surat Maryam ayat ke-30. Tolong Quran baca, Maryam. Bisa buka. biar cepat, biar cepat. Quran Pak Maryam. Nanto atau Pak Nandi tolong bacain Quran surat Maryam ayat ke-30. Jadi caranya penggiring. Jadi saya mau. Enggak, ini Enggak, saya mau jawab apa? Saya mau jawab apa? Kita diskusi juga, diskusi. Iya. Jadi yang dimaksud Taurat Kita Zabur dengar dulu, baca Injil. dulu, baca dulu. Ya, saya makanya pertegasin dulu. Mungkin ajaran dia Yang dulu. saya imani Taurat Zabur Injil dan Quran itu bukan kitab Yahudi dan kitab Kristen. Ini ribut terus nanti. Nah, kita tolong jawab. bacain. Ribut. Tolak. Jangan kita jawab. Ia Isa berkata, Ya. sesungguhnya aku hamba Allah. Ya. Ia Iya. memberiku kitab Injil. Nah, dan Selesai kalau menjadikan bicaranya aku nggak seorang selesai. Itu Nabi Isa Saya ngomong mau masih cari bayi atau gede? Selesai. Oke. Gimana Enggak, tadi? sebentar ini dulu. Kita Sorry, ikuti gimana? alur dulu ini. Kan saya kan mau nanya soal Injil. Nah, Jadi apa kesimpulannya ayat tadi? ini saya jelasin Jadi ini gimana, Pak. gimana, Saya jelasin ya, saya jelasin. Hah? Quran surat Maryam ayat ke-30 itu Nabi Isa alaihissalam diceritakan masih bayi. Dibuayan ibunya, membela ibunya. Qala ini Abdullah, ataniyal kitabah, waja'alani nabiyah. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah, aku diberikan kitab Injil, dia menjadikan aku seorang nabi. Yang ngomong masih bayi, dibuayan ibunya. Apakah itu maksudnya Nabi Isa menerima wahyu buku jatuh dari langit? Apa kira-kira begitu Pak? Kira-kira gitu nggak Pak? Nabi Isa dapat buku dari langit? Bukan. Nggak ada, Artinya iya, apa? nggak ada. Artinya itu wahyu. Ya wahyu. Iya, bukan berarti harus buku. Wahyu itu sekarang mana? Lalu Ya, bersama nabinya. Wahyu masuknya kemana Pak? Loh kan dia ditulis juga. Kalau Itu enggak tulis. semuanya. Nah, makanya tadi saya tanya, Bapak pernah baca Nabi Isa nulis kitab? Gini, Enggak cara pernah. begini. Sekarang saya tanya dulu Bapak, sebentar. Kan Biar lanjutan, sama nih, biar sama. lanjutan. Enggak, Disuruh biar beriman sama, pada biar sama. Injil. Biar sama, wahyu itu masuknya ke apanya Nabi? Kalau begini caranya tidak tuntas ini. Enggak. Karena 3 orang, Pak. Enggak gini. Coba wahyu masuknya ke mananya Nabi, Pak? Pak Ben. Kiai Haji Saiful Karim beli Injil yang mana? Tuh saya Bible-nya Kristen yang dibeli sama dia. Ya cuman disebutnya Injil, tapi itu bukan Injil yang dimaksud Quran. Itu maksudnya. Maksud saya makanya. Kenapa orang Pak Saiful Karim menyebut ini Injil? Karena di dalam Quran memang tidak pernah disebut Bible. Justru karena itu saya bertanya-tanya dalam hati saya. Silakan, tapi Nah. tolong jawab dulu Pak Nah. Panggabean. Makanya Wahyu saya yang diterima bertanya. oleh Nabi itu masuknya kemana? Masukkan Bang Ben. Dituliskan aja kan. Pernah baca Nabi Isa nulis kitab? Bukan Isa yang menulis. Enggak. Bukan Coba yang tanya menulis. pengikutnya Nabi Isa Murid- pernah nulis murid kitab nggak Pak? menulis. Ada hadisnya? Nggak ada. Di Injil loh jadi hadis soal tentang Injil. Nggak ada memang. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada Pak. Iya di Quran Makanya saya Injil tanya, ada. makanya saya tanya, Quran Pak, juga nggak pernah ada kalau tulisan. wahyu diterima Nabi di apanya? Iya. Itu penting Pak. Jadi ini Nah, loh jangan dari lebar. sekarang- Bukan. sekarang- Nggak bisa jawab. Kenapa lu bisa jawab? Dia coba jawab. Wahyu yang diterima Nabi itu masuk ke dalam apanya? Pikirannya dong. Kolbunya Pak. Tahu kolbu Pak? Tahu pikiran? Bukan. Ah, Nah, yang dimaksud hati itu pikiran, bukannya hati ini. Bukan. Saya yang bodoh-bodoh ini dulu Ulang bertanya. lagi Pak, gini Pak. Bapak tahu di dalam otak manusia ada neuron yang bisa mengingat memori berapa miliar neuron di otak. Iyalah. Jantung punya nggak Pak? Iyalah. Jantung punya nggak? Enggak lah. Punya. Bapak belajar sama dokter neuron. Kalau di sini miliaran, di jantung cuma 40.000, tapi bisa mengingat pesan-pesan yang biasanya diterima oleh dari Yang Maha Kuasa. Itu disebut kolbu Pak. Nabi ketika menerima wahyu itu, dia terima dalam kolbu, dia sampaikan kepada umatnya, isinya apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan. Tapi belum tentu harus berbentuk buku. Ya kan belakangan dituliskan. Siapa Bukan yang saya. nulis? Murid-muridnya katanya. Mur-
Tadi dibilang nggak ada, Pak. Kok katanya? Murid-murid Muhammad. Jadi siapa yang nulis Bapak Quran? nanya Quran atau Injil nih? Barusan kan bicara kol nabi kol. Tadi saya kasih tahu kan Quran surat Maryam kan Injil, ngomongnya kok Quran. Injil juga pada akhirnya dituliskan. Di mana siapa yang nulis? Matius, Kitab Injil. Markus, Lukas aja. Nah, Itulah tolong Injil. sebutin Pak, tolong sebutin saya. Kalau begini. Saya bernama Matius, saya bernama Markus. Oh, nggak ada bahasanya begitu. Berarti kalau Bahasa- begitu, oke, memang nggak ada. Sekarang saya tanya Bahasa lagi. begitu. Saya tanya lagi, siapa yang memberi nama kitab itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan kapan? Lah itu waktu kanonisasi jelas. Tahun berapa kanonisasi Pak? Ya, Belum saya nggak tahu kanonisasi. lah. Ya, maksudnya jelas ya. Kanonisasi itu 3 kali Pak. Di kanon itu kan udah jelas ya, udah jelas di kanon Sudah ada jelas. namanya, tapi iya, sebelumnya iya, sudah ada yang ngasih makanya, nama. iya. Siapa yang ngasih nama? Ya, saya kurang tahu ya. Ah, Ya. jadi Bapak Pak- kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, saya kasih tahu Pak. Ini ada nih bukunya. Ah, justru inilah Pak Donitang. Ya. Nggak apa-apa ini biar tulis nggak apa-apa. Enggak, biar Bapak juga belajar gitu maksud saya. Justru karena itulah saya ingin bersahadat Donitang. Ya sudah, Ajaran kamu sahadat. Makanya Kenapa? Nunggu maka apa kalau mau sahadat? Saya tidak bisa bersahadat Bapak gereja ini, kalau Pak, yang memberi jawaban nama Matius, pertanyaan saya Markus, Lukas, tidak Yohanes. dijawab. Iya, silakan. Masa saya bersahadat Ya. tanpa jawab pertanyaan saya? Dan- Sabar, dengar dulu, sabar tunggu dengar Pak, dulu. ini belum selesai Pak. Dan ini diterima Saya mau bersahadat oleh ini. Bapak-bapak gereja kan? Hah? Diterima, diakui oleh gereja. Itu Bapak gereja Pak. Iya diterima, Iya, diakui. itu berarti tradisi. Diakui. Iya, Oke, diakui. sekarang- Oke? Sekarang saya Diakui. tanya Pak. Ini saya mau bersahadat ini kalau bisa dijawab pertanyaan saya ini, ajaran Donitang ini. Saya udah selesai sama Pak Panggabean belum? Ya terserah selesai dulu. Nah, selesai Sampai dulu. selesai dulu ya kalau gitu. Oke. Jadi bilang ya, saksikan saya bersahadat ini. Saya dengar dulu kan gini. Kembali ke rukun iman. Disuruh beriman pada Taurat dan Injil dan Iya, Quran. iya, Oke? iya. Kenapa sekarang tinggalkan Injil? Injil yang dimaksud di dalam rukun iman itu bukan ini Pak. Lalu yang mana, Pak? Dalilnya. Dalilnya tadi sudah kasih 2, Quran surat Al-A'raf 157 dan Quran surat As-Saff. Enggak ke sono, enggak Loh. ke sono. Baca dulu, baca dulu. Sekarang saya tanya, tolong Baca dulu, carikan Pak. nama Muhammad di sini. Ya, baca kalau dulu. ada. Nggak ada. Ya udah, berarti Quran kan ini berapa bukan tadi? Injil yang Masa dimaksud masa Quran itu itu. patokannya? Izin Pak, Pak Doni tadi Quran berapa? Bapak baca baca. dulu Quran surat Al-A'raf Dengar 157, dulu. As-Saff ayat 6. Masa Al-Saraf. Quran mengklaim tentang Muhammad? Jeruk makan jeruk. Enggak dong. Loh iya dong. Nge- Kalau makan jeruk Muhammad, Kita baca dulu Muhammad lah. dibuatkan di Injil dong harusnya dong. Makanya saya tanya, di sini ada nggak nubuat-buat Nabi Nggak Muhammad? ada. Ya sudah. Adanya di Quran. Lah iya berarti ini Quran bukan surat Taurat dan berapa? Injil yang dimaksud Quran. Quran surat berapa, Pak? Loh, terus kalau gitu ada nggak namanya? Mau dia kalau. Nggak ada. Nah kalau nggak ada berarti bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Nggak begitu dong. Lalu nggak begitu logikanya. gimana? Nggak begitu loh. Pak, kita mau dengar dulu tadi. Kalau begitu Surat gimana? berapa, Pak? Surat berapa tadi, Pak? Al-A'raf 157. Al-A'raf. Surat berapa itu? Al-A'raf 157. Ayat berapa? ayat 157. Sama Quran surat As-Saff. Satu. Al-A'raf 157. Yang dipertanyakan tadi apa? Maka kita baca nih. Kan saya bilang ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Iya dalilnya mana? Ini. Tadi dua Ini nih. Kenapa nggak bisa? Kita baca dulu, kita baca. Kalau Bapak Nyambung. bilang itu nggak bisa, tolong carikan nama Muhammad. Nggak ada. Ya Baca sudah. dulu. Kenapa nggak nyambung? Nggak nyambung dong. Nggak nyambungnya di mana? Kan suruh beriman pada Injil. Nggak ada Iya. keterangan apa-apa. Harus Lah kan beriman saya pada jawab, Injil. ini bukan Taurat dan Injil yang Iya. dimaksud Quran karena tidak ada nama Muhammad. Ini nih. Itu ada nama Muhammad kata Quran. bukan Orang-orang yang Gimana coba tunjukin? Itu Nah, nggak yang ada. umi. Nggak Ya berarti ada. bukan Tidak Taurat bisa dan baca Injil tulis. Quran. Yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang Nah. ada pada mereka, Nah. yang menyuruh mereka berbuat yang makruh Ya. dan mencegah dari yang mungkar. Ini kata Sekarang- Quran. Iya. Bukan kata Injil, ini Nah, kata Quran. sekarang di sini ada nama Muhammad. Kata- nggak? Nggak ada. Ya kalau nggak ada berarti itu Taurat yang dimaksud ini bukan Ini yang salah, Quran yang salah. Loh, salahnya di mana? Nggak ada, buktinya nggak ada di Loh, Injil. karena itu dibilang Nabi Muhammad tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, terus di sini nggak ada, berarti ini Taurat dan Injil yang dimaksud ayat itu bukan? Bukan ini. Ini yang salah. Berarti bukan ini. Ini yang salah. Saya tidak salah. Kan ini menurut perspektif Quran. Saya tidak salahkan ini. Iya, Dengar kenapa dulu. Bapak berani menyalahkan ini? Dengar lu, Quran. Enggak, ini kan punya Quran, Pak. Ya, Quran. Berarti kalau Quran menyatakan begitu, kalau saya bilang bukan ini Taurat dan Injil yang dimaksud ayat itu, Iya, bukan ini. Bapak kenapa berani menyalahkan itu? Ya kenapa Bapak Bapak- berani Lah kan mengatakan itu itu di salah? situ ada judul namanya tertulis, Ini- sedangkan sini nggak ada Ini namanya. Quran, Iya. Pak. Bukannya orang Terus Islam. salahnya di mana? Dengar dulu dong. Salahnya di mana? Ini Quran. Terus? Mengklaim Muhammad ada di Injil, tapi Taurat. Quran yang ngomong. Iya. Nah, kan Nah sekarang di sini nggak ada nggak? fair. Di Nggak sini- ada. Nah, kalau nggak ada berarti kan ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Loh, itu. justru karena Nah, itu, kalau Pak. bukan gimana? Justru karena Salahnya di mana? Ya karena dia mengutip Apakah ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? bukan. Nah, sudah. Dengar dulu, bukan. Udah belum bukan. Quran, dengar dulu, Quran mengklaim Muhammad ada di Injil. Iya. Yang ngomong Quran. Iya. Yang nggak fair
dong. Loh, nggak valid gimana? Harusnya ngomong Injil langsung. Loh, enggak dong. Iya Sekarang, dong. Logika dong. sekarang logikanya, kalau Logika. Quran itu yang bilang bahwa Nabi Isa AS sudah pernah ngomong ke Bani Israel, nanti ada Rasul lagi namanya Ahmad. Tapi yang ngomong Quran. Iya. Ya iya itu nggak fair. Nggak dong. fair gimana? Ya Quran yang ngomong. Jadi Iya, nggak apa-apa, kan hak dia. Ya kan hak dia. Harusnya ngomong sabar, Injil. sabar dulu. Loh, sabar. oh Injil yang ngomong. Boleh. Kasih dulu Kan waktu ini kepada lagi saya. ngomong Nabi Boleh Muhammad. saja. Sekarang saya tanya. Logika. Kasih dulu waktu kepada Ada saya. nggak kata Ahmad di sini? Nggak Menurut ada. Quran surat As-Saff ayat 6. Nggak ada Muhammad. Ya berarti kalau nggak ada berarti kan ini bukan itu yang dimaksud. Kasih dulu waktu kepada saya, tolong, Oke. tolong. Kasih dulu waktu kepada saya. Oke. Justru itulah sebabnya saya ingin bersahadat Donitan. Tidak usah pakai Alkitab ini. Tadi kita bahas Alkitab karena itu bohong. Karena Donitan mengatakan bohong. Amauduf kata si ini. Bapak mau sadar? Iya sebentar. Saya Saya mau nanya dulu. Iya. Bukan saya tanya dulu. Bapak mau sadar atau mau nanya dulu? Saya mau sahadat kalau bisa ditanya dijawab pertanyaan Nah, saya. gitu ngomongnya. Jangan bilang mau sadar, Pak. Iya. Kalau mau nanya dulu. Kalau iya. Maaf, Pak Donitan, saya itu orang bodoh. Oke. Kata-kata saya itu nggak sering bilang Bapak pinter. kata-kata saya sering salah. Silakan. Dimaklumi. Ya. Saya orang desa. Tapi kan bisa dimengerti maksud saya. Ya. Jadi saya itu ngomong sering salah, tapi bisa diperbaikilah dalam Oke, hati. pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya. Saya mau bersahadat kalau pertanyaan saya Iya, bisa pertanyaannya dijawab. apa? Begini. Pertanyaannya. Nah, sekarang kan ini kan bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Al-Quran. Dan Donitan pun tidak mengakui ini. Saya pun tidak mengakui lagi karena Ya itu udah. karena bukan ini yang dimaksud oleh Al-Quran. Iya, terus? Tapi sayangnya ini jadi pertanyaan. Ya. Ustadz Doktor Profesor Manaham Ali, Donitan, Kainama, dengan si apa satu lagi tuh mengupas-ngupas Alkitab saya ini yang tidak dimaksud ternyata di situ terdapat nama Muhammad, Kata nubuatan siapa? Muhammad. Kata siapa? Kata kalian. Enggak, saya nggak bilang begitu. Loh, Saya tunjukkan itu tunjukkan. sama si Kainama. 1000% kata si apa namanya itu. Itu Pak, ada Pak Lamsen berarti nggak nonton full. Lah. Ah, saya nanya sama Justru Ustadz saya Kainama, tahu nonton. nggak? Bapak tahu nggak saya nanya apa sama Ustadz Kainama? Kalau di sini tidak ada nama Muhammad, apakah Quran salah? Bapak tahu nonton itu? Dengar dulu. Ini kalian punya perbicaraan nih, ya. Berarti Bapak nggak dengerin Ini- tadi sama Bapak Gabean. Ini kalian punya ini apa? Obrolan. Pembicaraan. Saya tidak mau ngomong kosong-kosong. Iya. Terus poinnya apa, Pak? Poinnya? Pokoknya begini. Kenapa ternyata itu siapa mengatakan 1000% di dalam Alkitab itu ada Alkitab ini. Iya. Ada nubuatan untuk Muhammad yang Kayak selalu nama dibahas. atau saya? Nah, ini dengar ini. Nah, Kayak nama atau saya? ini siapa ini? tidak lain dan tidak bukan. Yesaya Ini Aristo. Aristo. Ya. Nah, Terus? di sini ada yang dibahas, yang kalian bahas setelah bahas ini kan Iya, ini panjang lagi nih. bahas apa? Saya tahu Pak nih, Pak. Bahas Alkitab ini. Ini ya saya 29 ayat 12 sih. Iya, di dalam Alkitab ini, iya. Tapi Bapak perhatiin saya ngomong di situ. Apakah saya ngomong di situ Yesaya 29 pasti buat Nabi Saya Muhammad? tunjukkan dulu kamu Tunjukkan. punya video. Tunjukkan. Ada lagi, oh ini di sini. Ada kiro-kiro itu kan? Kiro-kiro, Kiro. Ya kiro-kiro. Ya. Disitulah kalian bahas sama Profesor Doktor Mainem Ali sama Wah, Kainama. di situ nggak ada. Saya tunjukkan Benar Ali. videonya. Saya Di tunjukkan situ video. saya sama Kainama sama Aristo. Yang ini video lain. Oh, video lain. Kalau video kan banyak video kalian. Iya. Di tempat lain Anda Profesor Doktor Mainem Ali, Ya. Kainama. Ya. Lalu bawa lagi catatan itu. Oke. Oh, ini ada kiro. Kenapa Iya. terselip di sini? Terus poinnya apa? Pokoknya lalu ada kesimpulannya, oh di situ ada tercatat nubuatan untuk Nabi Muhammad. Jadi pertanyaan saya, kenapa di kitab-kitab palsu dan bohong itu ada tercatat nubuatan Nabi Muhammad? Saya tanya Pak Haji Mami, saya tanya Pak Nandi Pananto, Bapak rela nggak Nabi Muhammad SAW dinubuatkan dalam kitab yang rusak? Ya sudah. Jadi ini Donitan ini siapa ya? Si Kari Aristo ini Saya- 1000%. Ya kayak nama yang bilang kali atau Aristo. Nggak tahu bukan lah. saya. Itulah pertanyaan saya. Apa alasannya Ah. kalian? Gini Pak, gini Pak. Gini. Apa alasan kalian Saya jawab. membuka-buka ini Saya jawab, Pak. Alkitab ini? Iya, saya jawab sekarang. Tapi kesimpulannya 1000% di situ ada nubuatan untuk Nabi Muhammad. Jadi Bukan bingung saya saya. yang kasih kesimpulan itu Kitab Pak. pembohong, di kitab pembohong ada nubuatan Nabi Muhammad. Bukan saya yang kasih kesimpulan itu. Yang saya Ya, udah. ngomong adalah
Di dalam kitabnya Yahudi dan Kristen masih ada indikasi. Nah, Ya, indikasi. Ya. Indikasi loh Pak, saya nggak berani klaim loh. Karena ini kitab suci orang. Saya diajarin sama Ustadz Abu Didat, jangan menafsirkan kitab suci orang. Oke? Ya. Saya diberitahukan bahwa kitab suci orang yang berhak menafsirkan ya yang punya, gitu. Ya. Saya bilang masih bisa ada indikasi, bisa indikasi. Contoh, ulangan 18:18, ulangan berapa lagi? Yesaya 19:12. indikasi. Tunggu sebentar Pak. Yesaya 4:21 misalnya. Nanti ada Yesaya 4:10 misalnya. Atau Yohanes 16:13 misalnya. Itu indikasi Pak. Tapi ya misalnya Kidung Agung 5:16 misalnya. Teman-teman saya yang lain juga klaim itu ada nama Mahamadim. Bahkan Dr. Zakir Naik, almarhum Syekh Hamid Didat bilang itu ada nama Mahamadim. Saya sebagai apologet juga, saya mengambil sikap itu hanya indikasi. Oke? Indikasi tahu ya Pak ya? Bukan klaim loh ya. Bagus. Indikasi. Tapi saya berani ngomong juga bahwa ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Sip. Nah, bertanya lagi saya. Ya. Setelah bertanya begitu, kan Pak Donitan mengatakan di dalam videonya, kalau Islam itu menggunakan akal dulu, baru iman. Ya. Kristen itu iman dulu, baru akal untuk dicocok-cocokin. Ya. Nah, maka saya sekarang menggunakan akal. Ya. Nah, sekarang di sini indikasi ada, kata Pak Donitan, ada nubuatan Nabi Muhammad. Indikasi. Indikasi. Ya. Yang lain kan 1000% ada, yang lain kan tidak ada. Nah, timbul pertanyaan saya. Kenapa orang ini satu Al-Qur'an ini masih sama-sama hidup saat ini dan sama-sama kumpul? Kok tidak sependapat? Dalam pikiran saya ini, akal saya mengatakan, oh berarti Al-Qur'an itu tidak jelas penjelasannya. Bukan nggak jelas, Pak. Loh, kenapa berbeda? Saya jawab ya. Iya, Saya silakan, jawab ya. silakan. Oke. Di tempat Bapak, ini saya pakai analogi dulu nih. Supaya Bapak Analogi juga- terserah. Ya, supaya Bapak paham maksud saya. Di tempat Bapak, ada beberapa tafsir. Kitab saya itu sudah salah, itu tidak benar lagi. Maka Enggak, ya, nggak apa-apa sebagai saya tidak, analogi, Pak. saya tidak tahu, saya orang nanya. bodoh. Nah, kalau Saya nggak orang bodoh, tahu, saya bilang tidak aja nggak tahu. Iya, saya tidak tahu, saya orang Oke. bodoh. Maka saya bertanya. Oke, saya jawab makanya. Di kitab Bapak pun, itu yang namanya tafsir banyak Maka sekali, saya Pak. pulang, sekarang ikut. Oke. Saya ikut Donitan. Saya pakai analogi, boleh nggak Pak? Iya, analogi. Maka saya Boleh? pakai analogi, ya. Iya, boleh nggak pakai analogi? Silakan. Tolong jangan dipotong dulu. Ya, saya nggak potong. Yang Silakan. namanya tafsir itu di setiap agama tuh banyak Pak namanya tafsir. Ya, Banyak. Bapak pernah dengar tafsir bil ilmi? Tafsir semua tuh. Ya, jadi yang namanya tafsir itu tidak bisa dijadikan sebagai pedoman atau standar Pak. Ya, contoh, ini contoh. Di Quran surat An-Nisa 157, Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi adalah orang yang diserupakan. Ada namanya nggak Pak Sita? Tidak ada. Tidak ada kan? Ada tafsir Yudas Iskariot, ada tafsir murid Nabi Isa yang paling setia. Boleh nggak Pak kita pakai tafsir itu sebagai dalil? Nggak bisa. Nggak bisa, jangan. Itu hanyalah tafsir sebagai referensi. Ya. Ya, jadi kalau tidak dijelaskan sudah, nggak usah mencari-cari. Tapi kalau yang namanya tafsir, orang boleh menafsirkan apa saja Pak. Yang penting tafsir itu tidak mengganggu akidahnya. Udah? Tafsir Pak ya. Di Kristen juga banyak Pak. Ada Matthew Henry, ada MJ apa, ada Yerusalem, macam-macam tafsir. Ya, terserah Mang kalau itu. Ya, itu Bapak lihat tuh, kitab saya tuh yang Oke. merah dan hitam tuh. Itu Oke. juga kitab tafsir, Ya, Pak. silakan, Pak. Jadi, Bapak nggak bisa bilang, kenapa nggak cocok? Ya, biasa tuh namanya tafsir, Justru Pak. itulah Pak Donitan. Terus? Logika saya bertanya ini, ya justru. Saya kan salut sama Donitan, sangat pinter. Makanya saya ikut Pak Donitan ajarannya. Nah, tadi Pak Donitan mengatakan tafsir-tafsir. Di dalam Al-Quran ini banyak tafsir. Di sini banyak tafsir. Kenapa ditafsirkan? Karena Al-Quran itu tidak jelas. Padahal Al-Quran mengaku Al-Quran ini ada penjelasan yang sempurna. Tidak perlu cari tafsir lagi. Penjelasan yang sempurna. Menjelaskan segala sesuatu dengan terperinci. Oke, Bapak bisa bahasa Arab nggak? Tidak bisa. Ya sudah, bagaimana Bapak paham Quran kalau nggak baca Nah, tafsir? sekarang Nah, itu ini menjadi maksudnya. pertanyaan bagi saya. Ini menjadi pertanyaan bagi saya. Ya. Dengar Pak Donitan. Gampang kan jawabnya kan? Ya. Gitu. Dengar Donitan Pak saya. Pelan-pelan ya, Ya. pelan-pelan. Saya tidak marah kuat suara saya kuat ya. Ya, ya. Cara gini. Saya tidak mengerti bahasa Arab. Ya. Dipaksa saya harus mengerti bahasa Arab, ya. Jadi, timbul pertanyaan kepada saya. Saya ini orang bodoh. Mama saya contoh, mama saya itu dari Sumatera, tidak tahu bahasa Indonesia. Tahu-tahu pindah ke Bandung. Lalu dia belanja ke pasar. Dia tidak bisa pakai bahasa Indonesia.
Dihantamnya bahasa Batak, tapi campur tangan. Artinya mama saya itu berusaha supaya mengerti orang pasar itu maksud dan tujuannya. Biar tafsirnya nggak Ya. salah. Iya, biar dia mengerti, dia paham maksud dan tujuan mama saya ini. Ya. Berhasil mama saya. Akhirnya bisa belanja. Dia bisa belanja, dapat beli ikan, beli sayur. Nah, kalau sudah dapat, tapi sekarang Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil itu adalah penjelasan sempurna bagi manusia. Taurat dan Injil. Taurat dan Quran. Quran. Nah, terus dikatakan Taurat itu adalah, Taurat dan Injil adalah Pembohong. cahaya dan petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang bertakwa. Nah, kalau namanya cahaya dan petunjuk, bahan yang penting nggak? Maha penting kan? Iya. Nah, Donita mengatakan karena Taurat dan Injil tidak dijaga, maka hilang. Menjadi pertanyaan kepada saya, apakah Allah tidak tahu cahaya dan petunjuk yang akan diberikan kepada orang-orang bertakwa itu tidak akan hilang? Kenapa jadi hilang? Kenapa tidak dijaga? Kenapa, Pak? Sebentar dulu. Itu pertanyaan saya nanti ya. Saya jawab, Pak. Sebentar dulu, jangan. Oh, ya selesai. Kenapa tidak Panjang dijaga? banget pertanyaannya. Ya, iya. Nanti jawab nanti satu-satu supaya lebih enak kan? Supaya saya bisa bersahadat. Banyak pertanyaan, Pak. Supaya saya jawabannya jadi saya pendek-pendek, bersahadat. Pak, jawabannya, Pak. Supaya saya bisa bersahadat. Karena ini mau memastikan, Pak. Oke. Bisa nggak dia nih? Iya. Oke. Iya, begitu. Saya udah tahu jawabannya padahal. Loh. Pertanyaan saya belum tahu. Ya udah, terus. Iya. Pertanyaan belum tahu, harus jelas lah. Ya, ya. Jangan langsung dia nggak tahu padahal tidak tahu, bisa Ya, salah. ya, ya, ya. Nanti salah apa yang saya maksud. Yang Ya, saya ya. maksud begini. Terus. Kan Pak Donita mengatakan saya harus pakai akal. Ya. Saya akal. Allah berniat untuk memberikan petunjuk dan cahaya kepada orang bertakwa. Tak tahu Donita bilang hilang sudah, tidak ada lagi. Loh. Dan saya pun tidak tahu bahasa Arab lagi. Mama saya lebih bisa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada pasar di, tapi Allah sendiri tidak bisa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada saya yang bodoh ini. Harusnya Allah mampu dong menyampaikan maksud dan tujuannya kepada saya dengan cara apapun. Tapi ternyata tidak bisa. Buktinya saya tidak tahu bahasa Arab. Bahasa Allah itu bahasa Al-Quran. Saya tidak ngerti bahasa Allah. Ya, harusnya saya dipaksa belajar bahasa Allah. Mama saya tidak dipaksa orang pasar itu belajar bahasa Batak. Bahasa Sunda. Iya, harus Sunda. Nah, pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaan saya, bukan pertanyaan, itulah sebabnya timbul pertanyaan, tidak mungkinlah Allah seperti itu. Tidak mungkin niat Allah tidak tercapai kepada manusia, yaitu menyampaikan cahaya dan petunjuk. Tidak mungkin Allah tidak mampu memberikan penjelasan yang sempurna kepada saya dengan cara apapun. Tidak mungkin memaksakan bahasanya harus saya pahami. Itu menjadi penghalang saya bersahadat. Terima kasih. Jadi tunggu, tidak mungkin pun Taurat itu hilang. Kitab Taurat itu hilang dan kitab apa tadi kitab Injil. Zabur, Bukan tidak Injil dan mungkin. itu hilang. Ternyata Tidak katanya kan udah hilang. mungkin. Nah, Tapi tidak mungkin dong berarti hilang kalau gitu. seharusnya tidak bisa hilang karena itu barang penting. Karena itu barang penting. Cahaya dan petunjuk kepada orang bertakwa. Tidak nyampe lagi tuh. Karena sudah hilang. Sampai Kenapa nggak dijaga, Pak? Lah itu makanya saya dia bertanya, kenapa Allah yang bagaimana? Mau tahu jawabannya apa? Ya silakan. Karena hanya untuk bangsa Israel. Nah begini, Bangsa Israel. kenapa hanya untuk bangsa Israel dikasihkan cara petunjuk? Kenapa orang lain tidak bisa? Apakah orang lain tidak manusia bukan ciptaannya? Tunggu Quran, Apa? Pak. Terlalu lama, mulai dari Adam sampai Enggak. Muhammad berapa ribu tahun itu? Iya. Baru ada cahaya dan petunjuk. Yang lain semua digelap semua, hanya bangsa Israel dikasih. Ya, kenapa Yesus lahir tahun 1 Masehi, Pak? Belum masanya, ada masanya kan? Iya, ya udah, belum masanya. Ada maksudnya. Itu jawabannya, Loh. belum masanya. Lu masanya gimana? Nah, iya. Mulai dari Adam sampai ke Muhammad Iya. tidak ada cahaya dan petunjuk, semua dalam kegelapan. Itu belum masanya, Pak. Bagaimana ceritanya? Itu belum Kalau masanya. kalau Yesus, Pak, Hmm. yang saya pahami, walaupun dia sampai masanya dia lahir, sejarahnya dia di kitab-kitab sebelumnya itu ada, Pak, jelas. Gimana? Kita apa? Maksudnya perjalanan nanti dia bakal di mana lahirnya, bagaimana itu ada, Pak. Kalau saya gini, Pak. Mika 52. Mika 52. Mungkin saya lupa ayatnya di mana, tapi ada. Ya, Kalau saya begini, tapi Pak, itu kalau ada, Pak. lahir di mana itu pasti Itu Mika ada, Pak. 52, Pak. Itu ada, Pak. Itu ada, Pak. Sebentar. Nah, maksud saya Iya, kan, tunggu dulu, Pak. tunggu, Tunggu. Tunggu. Silakan. Maksud saya bicara masa tidak masa dari zaman kejadian pas pertama kitab ini dimunculkan kejadian di kitab 66 buku ini, Pak, ya. Tuliskan bahwa ada pengorbanan Pengorbanan apa? Hewan. domba hewan Di perjanjian lama. perjanjian lama. Imamat pasal 5. Ya, Imamat pasal Untuk 5. dosa sengaja atau tidak sengaja, Pak Rehan? Iya dong. Kok ada? Tunggu, Pak. Biar dia jawab, Pak. Saya- Enggak, saya menerangkan. Enggak, tunggu. Biar dia jawab.
Untuk dosa sengaja atau tidak sengaja, Pak? Pokoknya itu intinya ada pengorbanan, Pak. Iya, hewan. Bukan manusia, Pak ya? Ya. Tolong buka Imamat 18:21. Nah, sebelum dibuka. Tunggu, Pak. Jangan dikerecokin, Pak. Udah semangat. Ya kan masih gantung kan Bang Gajah bersahadat. Ya udah, siapa tahu nanti Bapak dengerin jawabannya. Iya. Kan tadi udah saya jawab semua kan, Pak? Belum. Yang mana yang belum? Loh. Kan udah saya jawab tadi, itu kan untuk bangsa Israel. Loh. Janganlah kau serahkan Nah, seorang dari anak-anakmu untuk Ya. dipersembahkan kepada Moloch, ya, sekarang buka ulangan. supaya jangan kau melanggar kudusan nama Ya, Allahmu. sekarang buka ulangan 18 ayat 9 sampai 12. Ulangan 18. Saya nggak buka nih. Silakan buka. Jadi itu hanya untuk bangsa Israel. Iya. Ulangan 18. Tapi Ayat 9 sampai 12. Pertanyaan Ayat 9. saya. Belum jawab. Iya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah ini ayat berapa tadi? Ayat 9 nih. 9, 10, 11, 12. Oh, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi penenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang minta petunjuk kepada orang-orang mati. Oke. Nggak ada di belakang. Sekarang buka lagi. Nyebelin gitu, Pak. Ya udah lalu. Enggak, gini, Pak. Sekarang buka lagi Yeremia 32, 35. Lah poinnya langsung. Tunggu. Poinnya langsung. Tunggu, Pak. Yeremia 32, 32 35. ayat 35. 32 ayat 35. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak laki dan anak-anak perempuan mereka kepada Moloch sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini sehingga Yehuda tergelincir dalam dosa. Ya, jadi ada 3 ayat tadi saya kasih. Tiga-tiganya Tuhan tidak pernah menyuruh bangsa Israel untuk mengorbankan anak-anaknya kepada dewa Moloch. Tindakan orang Israel yang mengorbankan anak-anaknya itu merupakan kekejian bagi Tuhan, dan itu merupakan kejijikan bagi Tuhan. Oke? Kalau tadi sebutin di Perjanjian Lama ada pengorbanan hewan, khususnya di Imamat pasal 5, itu pengorbanan untuk dosa orang Israel yang tidak disengaja. Kalau orang-orang Israel yang dosanya besar atau sengaja, cukup dengan bertobat. Buka Yesaya 18, 20, 21. Yesaya 18 ayat 20 dan 21. 19 ayat 20 Dan 21. dan 21. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan menurut anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung di atasnya. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Yesaya 1 Ayat 16 sampai 18. ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajar berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kemezi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Menurut Pak Rehan, kalau ada ayat seperti itu, orang yang dosanya merah seperti kirmisi atau merah seperti kain kesumba, kalau dia bertobat bisa putih seperti salju atau putih seperti bulu domba, kira-kira dengan ayat itu perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Perlu, Pak. Dari Karena mana? Kalau tidak ada dosa satupun yang merah seperti kirmisi bisa putih seperti salju, masih perlu ada orang harus mati nebus lewat dosa. apa, Pak? Dia bisa membersihkan dirinya seperti Apa? putih seperti salju. Sementara dia udah Baca berdosa, Pak. perikopnya, Pak. Baca perikopnya. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Tapi gini, Baca Pak. perikopnya apa? Maksudnya gini, Pak. Bertobat bukan? Saya mengerti gini, Ya. Pak. Waktu Adam dan Hawa begitu dia itu udah berdosa, Allah langsung menyembelih domba. Allah. Langsung menyembelih domba, dan dia memberikan pakaian dari kulit domba. Itu artinya pengorbanan. Iya, hewan atau Ada manusia? pengorbanan hewan, atau Pak. manusia? Hewan. Hewan. Terus? Kan itu melambangkan, Pak, simbol bahwa ada persiapan nanti, ada persiapan nantinya Iya.
bahwa bukan persiapan nantinya. Ini berjalan Pak terus. Lambang Oke. itu lambang. Persiapan Hewan terus. itu lambang. Terus, Ya lambang itu lambang persiapan bahwa manusia tidak akan binasa. terus Hanya harus lewat pengorbanan Pak. Pengorbanan inilah pengorbanan hewan yang tidak boleh atau cacat, manusia. tidak boleh bercelah, kakinya nggak boleh patah, nggak boleh apa segala macam lah ya. Ya. Harus laki-laki dan lain sebagainya. Hmm. Nah itu menyimbolkan bahwa Yang Itu mengatakan itu selalunya simbol Yesus. untuk Yesus siapa? Hah? Yang mengatakan itu simbol untuk Yesus Ya, siapa? Alkitab. Alkitab. Iya, siapa penulis pengarangnya siapa? Di Ibrani itu. Di surat mana? Ibrani 9 ayat 22. Ibrani berapa itu? Ibrani 9 22, Pak. Saya kasih tahu Pak Lamsan. Ibrani Ayatnya. 9 ya. Saya yang kasih tahu ayatnya. Ibrani 9 ayat 22. Yohanes 1 ayat 29 juga. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, itu Pak. penumpahan darah manusia atau hewan? Tidak mungkin hewan Pak. Kenapa tidak mungkin hewan? Pasti itu simbol Pak untuk Ya, karena yang seberapa mengatakan itu simbol berharganya Yesus Pak. siapa? Enggak, maksudnya gini, seberapa berharganya Pak hewan itu dengan ikatan manusia Pak. Ya, sekarang kita makanya tadi mengaku saya bahwa kasih tahu. manusia itu kan makhluk tertinggi Pak ya. Makanya tadi saya kasih tahu kan Pak, ada Imamat 18:21, Ulangan 18:9 sampai 12, Yeremia 32:35. Tuhan jijik dengan manusia yang mengorbankan manusia. Ini di seluruh perjanjian lama nih Pak. Tiba-tiba di perjanjian baru, orang Kristen percaya bahwa Tuhan ini mempersembahkan anaknya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Pertanyaan saya, ini Tuhan yang di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru, Tuhan yang sama atau beda Pak? Oke, saya jawab ya. Silakan. Jadi, mohon maaf Pak Doni tidak mengerti tentang pengorbanan dan penebusan. Mohon maaf ya. Bapak tahu tentang korbanot? Enggak, saya lagi ngomong dengerin dulu. Iya. Ya saya nanya jawab Bapak boleh nggak dong Pak. ngerti Iya. tentang kurban dan Iya. penebusnya ada di Alkitab. Tidak Iya. mengerti, oke? Hmm. Jadi, tadi Mas Reinhard bilang, kapan ibadah kurban hewan dimulai? Kapan? Segera setelah manusia jatuh dalam dosa. Kurban itu adalah satu-satunya cara yang Tuhan ambil untuk menyelamatkan manusia. Tapi hewan tak bisa menyelamatkan. Setuju. Makanya itu hanya lambang bahwa akan datang seorang penebus yang menjabat sebagai kurban untuk menyelamatkan semua manusia. Itu kata siapa Pak? Alkitab. Iya kata siapa? Di Ya, ayat kata mana? siapa, udah. Ayat mana? Enggak, saya harus bisa bedakan apakah itu perjanjian lama, ataukah itu 4 gospel, ataukah tulisan Paulus. Di perjanjian lama dan perjanjian baru. Ah, tolong sebutin perjanjian Saya lama nggak Pak. hafal-hafal ya itu. Ya kalau nggak hafal nggak bisa pakai Pak. Loh. Harus pakai ayat. Bukan. Saya tadi ke Parehan kasih 3 ayat. Ini 4 ayat malah tadi. Satu hal Pak, satu hal lagi Pak, sorry Pak. Saya Ya. tambahin. You bantah aja. Iya. Ngomong saya salah, jangan mana ayat. Sudah saya kasih 3 ayat tadi Pak. 4 malah. Itu Pak. betul. Betul. Nah sekarang gini, sekarang saya tanya, saya tanya dulu, sebentar. Imamat 11 ayat 5 itu pengorbanan untuk dosa disengaja atau tidak Saya disengaja. bilang kan Bapak ini nggak ngerti pengorbanan penebusan di Maka saya Alkitab. tanya, Bapak tahu korbanot nggak? Saya bicara pengorbanan, Bapak nggak ngerti. Saya tanya, Bapak tahu korbanot nggak? Nggak kenal. Nggak Tahu. Nggak kenal. Nggak tahu korbanot. Ya, Korbanot itulah sistem pengorbanan hewan yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk dosa-dosa mereka yang tidak sengaja, Pak. Pertanyaannya Pak, Ya. Adam dan Hawa, apakah dia bangsa Israel? Apa? Bukan. Bukan. Terus? Lalu kenapa ada pengorbanan Pak? Nah, itu Berarti untuk semua orang dong kalau gitu. enggak juga. Nggak ngerti, Enggak Bapak juga. ini Makanya nggak gini. ngerti. Dia Sekarang loh, gini, malah maksudnya bapak gini. segala bangsa lo Pak. Iya. Calon bapak Sekarang segala gini, ide siapa atau ajaran siapa ada dosa waris? Nggak ada dosa waris kok. Oke, Roma 5:12 dosa waris bukan? Coba aja. Loh, Bapak ngapal? Enggak. Roma 5:12. Orang Islam Enggak, saya anggap aja saya bukan orang Islam, Pak. Salah memahami Oke. makna dosa waris. Oke, sekarang tolong Salah. jelasin ke saya, ada nggak dosa waris? Coba terangin dulu apa dosa waris. Roma 5:12, Pak, baca. Enggak, boleh Karena dulu. dosa satu orang itu Iya. Tapi setuju Maka- Pak ya, Adam dan Hawa bukan orang Israel. bukan. Adam Ya, dan Hawa Ibrahim adalah- juga bukan orang Ya, Israel. Adam dan Abraham juga bukan orang Israel. Adam Terus? dan Hawa adalah orang Taman Eden ya Pak ya. Iya. Setuju Terus? warga Eden ya. Terus? Jadi Sementara ibadah kurban sudah jadi mulai. ibadah kurban di Eden Pak. Iya, terus hewan kan? Hewan. Bukan manusia kan? Iya. Kenapa Tuhan pilih hewan Pak? Ya. Kenapa nggak manusia? Lah memang nggak boleh Karena manusia. manusia nggak layak, Pak. Justru karena Tuhan memang melarang orang untuk Iya. mengorbankan manusia. Nah, karena Tuhan mengasihi manusia Pak. Iya. Makanya dilambangkan itu. Hah? Nanti itu untuk melambangkan adanya penyelamat Pak. Nah, sekarang kalau di seluruh perjanjian lama Tuhan jijik dengan manusia yang mengorbankan manusia,
kenapa di perjanjian baru tiba-tiba mengorbankan anaknya sendiri? Nah, karena Bapak nggak mengerti. Karena Tuhan itu mengasihi. pelajarannya Jelasin ada, ke saya, Pak. jelasin Ya. ke saya. Jelasin, Pak, jelasin. Saya jelasin ya. Ya. Setelah Pakai ayat, Pak, ya. setelah manusia saya narasi dulu nih, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan karena dia Ar-Rahman Ar-Rahim, karena orang berdosa harus mati. Mati. Tapi Adam dan Hawa nggak langsung mati karena Tuhan pengasih penyayang. Maka Tuhan berikhtiar bagaimana caranya agar Adam dan Hawa atau manusia ini bisa selamat. Tapi Tuhan tidak bisa bertentangan dengan dirinya. Terus? Maka Tuhan menciptakan ibadah kurban Terus? untuk menolong orang berdosa ini. Iya. Caranya adalah Tuhan mengambil hewan jadi kurban. Itulah kurban pertama di dunia. Iya. Ya. Bajunya kulit hewan ini dibikin baju oleh Tuhan dikenakan pada Adam dan Hawa. Terus? Gitu. Nah, ibadah kurban ini berlanjut terus Iya. sampai puncaknya Isa Al-Masih mati disalib. Nah, Dengar dulu. terus, deh. iya, terus. Karena ibadah kurban hewan ini ada lambang kurban. Ya. Nah, setengah puncak sebelum tiba ke Isa, Tuhan meminta Abraham korbankan anak. Itu kalau Abraham bukan orang beriman betul-betul, Abraham akan menolak. Iya. Karena kebiasaan mengorbankan anak adalah kebiasaan orang pagan. Kejijikan bagi Tuhan. Tapi kok Abraham diminta anak oleh Tuhan? Nguji iman bukan, Pak? Hah? Nguji iman bukan? Termasuk. Termasuk. Itu uji iman itu Oke. kulitnya. Dalamnya tentang kurban dan penebusan. Ya. Tertulisnya Diganti kambing atau domba nggak, Pak? Iya, tertulisnya tentang kesetiaan Abraham diuji. Tersiratnya itulah pelajaran tentang kurban dan penebusan. Ya. Diganti dengan kambing dan domba nggak? Justru karena itulah kurban dan penebusan. Iya. Nah, kalau nggak ada korban dan penebusan, anak Abraham harus Enggak juga, enggak. Karena diganti dengan kambing dan domba. Karena diganti. Nggak ngerti lagi. Karena diganti iyalah. itu. Kan saya bilang, Iya. kalau tidak ada penebusan, anak Abraham harus Mati. Diganti. Digantinya dengan apa? dengar dulu. Harus mati, Pak. Oh iya, dengan apa digantinya? Kalau diganti, Pak. Kalau Terus? tidak ada Domba penebusan, lah, Pak. iya, Kalau kan. tidak ada penebusan dari Tuhan, Anak Abraham harus harus mati. Kata siapa? harus mati saat itu, Ya, Pak. ayatnya di mana ayatnya? Lu cerita Yang enggak itu kan cerita, Pak. itu kan Cerita cerita. itu. Diganti dengan kambing dan domba kan? Oke. Iya, satu aja Kalau kambing. diganti dengan kambing dan domba, anaknya Abraham harus mati nggak? Enggak, karena ada penebusan. Karena ditebus sudah. Kan penebusan lah. Lah iya, kan diganti dengan kambing atau Kalau nggak domba. diganti harus mati. Iya, tapi Kan Tuhan minta. Tuhan yang nyuruh Abraham untuk menyembelih anaknya itu, Iya. tahu nggak bakal diganti dengan kambing dan domba? Mana tahu Abraham? Nggak tahu. Saya nanya Tuhannya bukan Abrahamnya. Loh, Abraham. Tuhan yang menyuruh Abraham untuk menyembelih anaknya ini, pertanyaan begitu. tahu nggak bahwa nanti akan diganti dengan kambing dan Masa domba? nggak tahu Tuhan kan Ya pasti mengajarkan tahu kan? penebusan. Iyalah. Pasti tahu kan? Nah iya, makanya karena Artinya- pasti tahu, berarti nggak mungkin anaknya disembelih untuk mati, harus mati. Berarti, Pak, artinya ada makna Tuhan di situ. Ajarannya Maknanya apa? apa? Ada makna Tuhan. Maknanya apa? Apa ajarannya? Maknanya apa? Bahwa Dan penebusan. Tuhan akan mengorbankan anaknya sendiri. Jadi akan, ya itu kan cocokologinya Kristen. Bukan, Pak. Anak Apa coba sekarang gini, saya pengen tahunya gini. Pandangan Kristen bahwa dengan peristiwa Abraham mau menyembelih anaknya itu dibaca dari perjanjian baru atau dari mana? Perjanjian lama. yang lama. Ceritanya doang. Iya. Tafsir bukan, Pak? Loh, bukan tafsir. Jalan tafsir. Iya. Ya enggak, tadi yang dibilang harus ada penebusan, anak harus mati. Itu tafsir bukan? Bukan. Iya, saya apa ya? Dia domba-domba ada ya? Enggak, di perjanjian baru ada nggak? Mati. Perjanjian lama ada, Pak? Iya, Ada, coba Saya lupa ya. penebusan itu. Saya pernah ada. Enggak. Jadi cerita-ceritanya itu Sebentar, mengacu pada brother. sana. Kan tadi kenapa anak Abraham nggak mati? Karena Karena ada penebusan. Iya. Itu. Itu ada Nah, masalah. ini Tuhan mau ajarkan. Makanya saya tanya, Pak, tadi Tuhan yang menyuruh Abraham menyembelih anaknya itu, dia tahu nggak nanti bakal diganti dengan kambing dan domba? Pertanyaannya. Enggak, tinggal jawab aja. Bukan nggak jawab. Tahu lah, Masa Pak. Tuhan yang bilang Tuhan tahu nggak? kita pasti tidak tahu nggak? tahu karena tidak tertulis. Nggak tahu. Iya, tapi pasti tahu nggak, Pak? Tuhan mah tahu. Iya. Ya maha tahu kan? Berarti kan Tuhan udah pasti tahu bahwa itu pasti diganti. Iya, karena Tuhan mau mengajarkan tentang kurban dan penebusan. Manusia bukan. Berarti maknanya, Pak. Tunggu, Maknanya tunggu. Manusia bukan. Iya, Yesus. Ah, Makanya, kalau udah bilang Yesus, tolong ayatnya. tolong Asafat 137. Oke. 107, tolong baca. Oke. Asafat 107. Surat berapa? Boleh, silakan. Asafat 107. Harus pakai ayat loh, Pak. Yang tadi sebut Saya nggak Yesus. jadi bersahadat deh. Yang tadi sebut Yesus harus pakai ayat loh, Pak. Ya kan? Saya nggak jadi bersahadat jadinya. Jangan, Pak. Jangan sadat, Pak. Jangan, Pak.
Jangan, Iya. jangan. Cuma ini kita batasi sampai 10:30 ya, jauh. Sampai pagi, Pak. Jangan. Udah, Saya nggak mampu. Pak Ben, udah. Kesehatan. Saya juga Kita melanggar hukum kesehatan. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembilan yang besar. Iya, bahasa Arabnya. Wa fadainahu bizibhin azim. Ajim itu apa artinya? Apa? Herannya. Loh iya, sekarang Bapak udah tahu belum nih? Nggak tahu. Ya, Makanya oke, nggak tahu. kalau nggak tahu gini. Oh, buka kumaha. Yang saya tahu kalau orang Islam kaget itu astagfirullah al-ajim. Iya. Terus besar. Ya. nyata sama sebentar. Besar. Iya, besar. Sembilan yang besar ya, azim. Terus poinnya? Agung, bukan besar, agung. Iya, terus poinnya apa, Pak? Itu melambangkan Yesus. Tolong kasih ayatnya. Itu Tolong kasih ayatnya, Pak. Ini ilmu baru. Tunggu. Bapak sebut melambangkan Yesus. Iya. Tolong ayatnya. Yohanes 1 ayat 29. Oke. Hubungannya dengan Asafat nih, Pak. Apa hubungannya nih dengan Asafat nih? Nah, hubungannya dengan Cerita yang sama. domba ini, domba kok ada domba. Anak domba Allah. Oke. Terus? Iya, itu anak domba. Tolong jawab pertanyaan saya. Di seluruh perjanjian lama, Tuhan jijik dengan manusia yang mengorbankan manusia. Ya kan, Pak? Iya. 3 ayat tadi saya kasih. Iya. Di perjanjian baru, Tuhan menurunkan atau mengorbankan anaknya sendiri untuk menebus dosa Bapak. Iya. Ini Tuhan yang beda apa Tuhan yang sama? Sama lah. Kalau Tuhan yang sama, apakah Tuhannya pelin-pelan? Sampai tidak ngerti bukan beli. Nah, kalau nggak ngerti, tolong jelasin. Dari tadi gua Kenapa menjelasin, yang di sini Jadi, Pak, tidak gua dijelasin, kan? tidak pernah memerintahkan manusia mengorbankan manusia? Kenapa? Entar dulu, Pak. Kenapa tuh, Pak? Ya udah, coba. Ya makanya tunggu dulu. Iya. Panjang. Jadi Mau berapa jam panjang, Pak? Kenapa hewan domba disapa dengan nama Allah? Hah? Apa? Al-Ajim itu Asmaul Husna enggak? Al-Azim? Asmaul Husna enggak? Coba, Pak, tolong cek. Asmaul Husna ada nggak Al-Azim? Coba. Ada alamat. Ada. Salah. Oke, kalau ada. Enggak, salah cek dulu cek. Oke, sekarang kalau misalnya ada, Asmaul Husna. Pak, tolong ke saya aja, Pak. Hah? Tolong ke saya aja. Tolong ke saya aja ngomongnya. Iya. Iya, terus kalau Al-Azim salah satu Asmaul Husna, Iya. poinnya apa? Makanya, hewan disapa dengan nama Allah. Apakah itu menggambarkan hewan itu Allah? Melambangkan Isa Al-Masih. Itu kan kata Bapak. Ya, iya kan? Iya kan kata Bapak, ini kan kata Quran. Kan nggak ada hubungannya Quran sama Bapak. Gimana? Loh, Nanti kok. hah? Oh, ini emang agak susah kalau nggak paham bahasa Arab. Misalnya gini, masalah kita menyebutkan kata abah. Abah itu nggak mesti harus bapak, Pak. Iya. Bisa. Jadi bahasa Arab itu nggak bisa diartikan ada satu kata itu bisa banyak arti. Paham. Oke, Pak, oke. Paham saya. Tapi kenapa di Departemen Agama Republik Indonesia menerjemahkan kata ajim dengan besar? Nggak. Karena lagi paham bahasa Arab. Bapak paham bahasa Arab nggak? Enggak. Oh, kalau enggak ya sudah, nanti tinggal dijawab. Kamu ada sorong. Ya sekarang gini Pak, sekarang gini. Quran yang tadi Bapak sebut itu lagi ngomongin kambing atau domba kan? Ya kan Pak? Kalau kambing sama domba itu urusannya besar dalam ukuran atau agung? Makanya ini pelajaran ya. Ya, jangan langsung tolak dulu, dengar dulu. Ya. Pak, Jadi- ketemu nih Pak ya, Pak. Kalau bicara besar itu bicara size ukuran. Ya. toh. Kalau agung bicara makna. Ya. Nah, kenapa tadi Bapak melambangkan itu Yesus? Ya karena maha agung. Orang satu-satunya maha agung di dunia akhirat itu Isa Al-Masih. Maha Agung. Iya. Di mana itu? Terkemuka dunia akhirat. Terkemuka bahasa Arabnya apa? Terkemuka. Cek sendiri lah. Wajihan, Pak. Iya. Nabi Musa juga disebut wajihan di Quran surat Al-Ahzab ayat 69. Iya tapi. Ada tapi apa? Enggak. Coba sebutkan nabi yang terkemuka dunia akhirat. Nabi Kasih Musa, ayatnya. Nabi Cek Musa. dulu ayatnya. Ah, saya tanya Saya cek terkemuka dulu bahasa ayatnya. Arabnya apa? Cek dulu Saya ayatnya. tanya bahasa Arabnya apa? Saya nggak ngerti bahasa Arab, cek dulu bahasa Wajihan. Arabnya. Nah, Iya, itu. cek dulu Oke. bahasa Arabnya. Siap. Ketemu nih Pak dia saya. Oke. Di saya 53. Baca. Ini agak panjang ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak Yesaya ada. 53, Pak. Yesaya 53. Oke. Nanti saya bukain ini, Pak ya. Sehingga kita memandang. Nanti saya bacain ini, Pak ya, tafsirnya nih. Ini yang punya kitab tanah nih, Pak. Bapak tahu perjanjian lama Bapak dari mana Nggak, asalnya? Tunggu dulu betul sesuai. Ya, nanti saya bacain tafsirnya, Pak, boleh, Pak. ya. Nanti dulu. Bapak tolong bacain. Udah. Terkemuka, kata bahasa Arabnya apa? Ya nggak tahu saya. Wajihan. Iya. Udah lihat. Terkemuka toh. Oke. Sekarang katanya Musa terkemuka. Ya. Nggak jadi ya. Oke, wajihan ya.
Ya. Wajihan kan? Batas Nah. waktu lah kita udah jam 10.15. Oke. Al-Azhar 69. Kalau Kalau baca kita ambil ada tadi- wajihan nggak di sini, Pak? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya. Saya kan tidak bisa besar. Ya udah cari wajihan, ada nggak wajihan? Saya kan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Ya. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukannya terhormat di sisi Allah. Ada kata wajihan nggak? Sangat terhormat. Ada kata wajihan nggak? Ya ada. Mana? Tapi ini kan bukan Iya. di akhirat mana? Wajihan. Iya, ada nggak di akhirat wajihannya? Kalau wajihan terhormat di sisi Allah tuh di mana, Pak? Ya di dunia lah. Di sisi Allah. Iya. Allah di mana, Pak? Di surga. Ya, terus berarti di mana kalau di sisi Allah? Maksudnya orang tuh terhormat di dunia. Allah bisa aja di dunia ada. Iya, dengar Dia dulu. bisa di mana-mana. Menurut Pak Rehan, Allah di mana aja? Dia bisa di mana aja, Pak. Di mana aja? Enggak. Sesuka-suka Mungkin dia. nggak Pak di kantong saya? Ya mungkin Bisa, lah. Hah? bisa, Pak. Mungkin, Tapi karena- apa di WC? Tapi untuk Dia apa? maha Enggak, mungkin. mungkin nggak di WC? Mungkin. Nah, berarti tidak maha hadir kalau nggak mungkin. Iya. Mungkin nggak Pak di kotor di WC? Mungkin. Mungkin nggak di neraka? Di mana mungkin. Di neraka mungkin? Mungkin aja. Mungkin. Karena dia maha bisa. Kan dia pemilik. Allah maha suci nggak Pak? Suci. Di neraka? Dia pemilik, Pak. Di neraka? Gak apa-apa. Jangan udah jangan di neraka. lebar. Ini Iya. ini tentang Cuma untuk apa, Pak? Loh, Cuma untuk apa? Bukan masalah untuk apanya, nggak usah tanya motivasinya, tapi bisa nggak? Ya bisa Sangat aja bisa, namanya kalau maha mau bisa. Bisa, berarti menyalahi kodratnya. Iya. Itu maksudnya, Pak. Kontraknya, Berarti Bapak belum tahu sifat mustahil. Masa maha suci baru di WC? Nah. Tidak mungkin. Siapa bilang WC tidak suci? Kata siapa? Suci, Pak. Suci. Suci. Suci, bukan dosa itu. loh, di mana Allah hadir tempat itu suci. Yang bikin suci itu bukan tempat, tapi kehadiran yang Maha Kudus. Jadi waktu sudah habis lah. Enggak, ini pelajaran saya belum kelar tentang korban dan penebusan. Enggak, di Yesaya 53 ada. Di Iya. 53 ada, jelas. Jadi gitu Brother Joshua. Jadi caranya saya beda. Saya kan pertanyaannya kenapa orang Islam menolak Injil? Harus suruh beriman, itu pertanyaannya. Tapi Injil mana dulu? Ya, baca Quran. Kata Quran Injil yang mana? Kan Injil aja. Karena di sepanjang saya tahu ya Pak ya, konsep Trinitas itu. Nah, itu lain lagi, lain lagi. Enggak, itu pengetahuan dia, Pak. Itu konsep Trinitas itu lahir dari ayat palsu. Coba nanti tanya. Nah, itu lain lagi, itu lagi topiknya. Ini kan soal kenapa Injil ditinggalkan, kalau harus Kalau diimani. itu kitab suci, ya nggak mungkin harus ada ayat palsu. Itu loh Pak, lo kita kayak Enggak, itu topik, itu topik lain lagi. Tidak asli loh di Bible. Bible sendiri yang jelasin. Enggak, itu topik lain lagi ya. Itu ada jawabannya. Bapak tanya kenapa kita nggak percaya sama Injil? Iya. Ada ayat palsu di dalamnya. Iya. Kita nggak bisa percaya. Emang Allah nggak tahu ada ayat palsu di dalam Injil? Allah nggak tahu. Makanya di dalam Quran itu kan Ya. ada apa? Ya. Di dalam Quran itu kan Allah udah bilang di Quran kayak di Quran kita nih, celakalah orang-orang yang menulis kitabnya dengan tangan mereka sendiri. Oh iya. Jadi memang Injil sama Taurat itu sudah bercampur. Jadi Seperti yang zaman Nabi Musa dan